Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikannya kesehatan, kita kesempatan sehingga kita masih bisa belajar bersama di room Zoom ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Tengku Muhammad Sauda, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Adat dan Budaya Aceh, yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami tentang adat dan budaya Jami. Saya sebagai moderator Rama Saputri dan 3 rekan teman saya itu Fadila Ramadhani, Ella Agustin, dan Rini Resdiana. Untuk slide yang pertama akan disampaikan oleh Fadila Ramadhani. Kepada Fadila saya persilakan. My future bright, so thankful for everything. Rejuvenating my inner light as I work hard for all I need. Open arms, embracing life and all of which you gave to me. Hard work it pays off. Mohon maaf bila itunya mic-nya masih unmute. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu adat perkawinan suku Jamek, yaitu di dalam adat anak Jamek, pernikahan atau mencari jodoh adalah kewajiban setiap orang tua mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun pilihan anak juga tidak ditolak, asalkan memenuhi syarat agama dan dikenal keturunannya oleh orang tuanya. Namun pada umumnya dalam masyarakat suku anak Jamek, orang tualah yang menentukan jodohnya. Setelah kedua orang tuanya menetapkan pilihan, kemudian meminta pertimbangan dari mama atau nenek. Selanjutnya ada adat perkawinan suku Jamek, yaitu antara lain yang pertama ada merisit. Merisit di sini pada umumnya merisit itu seperti mencari informasi. Tugas merisi ini biasanya dilakukan oleh orang yang berpengalaman, bijak, dan dipandang baik dalam masyarakat. Yang kedua itu ada menendai atau meminang, yaitu pada hari disepakati tiba pihak orang tua si gadis mengundang seluruh ahli famili sehubungan dengan datangnya rombongan menandai. Yang ketiga ada maulid tando, yaitu membawa tanda pertunangan yang ditandai dengan datangnya orang-orang tua adat pihak laki-laki. Yang keempat ada pakat atau mufakat, yaitu ada 2 macam mufakat sehubung satu anak jamak, yaitu pakat tua, yaitu pakat orang tua, dan yang kedua ada pakat ramai dengan orang ramai. Yang kelima ada malam berinai, yaitu sebelum diberi inai, calon pengantin ditepung tawari sambil dibacakan doa oleh keluarganya. Upacara berinai ini dilakukan pada 3 atau 4 malam sebelum akad nikah. Yang keenam itu ada terima mempelai, yaitu upacara tibanya pengantin pria ke rumah pengantin wanita untuk menikah dan peresmian perkawinan. Yang ketujuh itu ada malam pertama. Di sini di malam pertama mempelai laki-laki dijemput oleh beberapa orang wanita tua dengan membawa bungkusan sirih adat. Yang terakhir itu ada menjelang atau tuing dara baru, yaitu menjelang adalah mengantar pengantin wanita ke rumah mertuanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Rama Saputri, silakan. Baik, terima kasih Fadila Ramadhani. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rini Resdiana. Pada Rini saya persilakan. Baik, selanjutnya ada turun tanah pada suku Jamek. Ada turun tanah pada suku Jamek atau putron ane manya merupakan kata suluk Jamek, dilakukan dengan cara yaitu berjanji.
Berjanji merupakan suatu doa atau pujian-pujian dan pencitraan riwayat Nabi Muhammad SAW yang dilafalkan dengan suatu irama atau nada yang biasa dilantunkan ketika kelahiran, khitanan, pernikahan, dan juga maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, tebang pohon tebu dan pisang merupakan salah satu ritual adat yang digunakan masyarakat Jame di Tapak Tuan untuk sebagai pelengkap upacara turun tanah anak bayi. Bermain silat. Silat adalah seni bela diri. Sebagai seni bela diri, gerakan pencak silat terdiri dari kombinasi bagian terlemah pada tubuh manusia. Adalah sebuah tarian etnis Aceh yang berasal dari wilayah Aceh Selatan, tepatnya Mageng, yang sekarang termasuk ke dalam Aceh Barat Daya. Tarian ini dikepangkan oleh seorang anonim di Aceh Barat Daya. Pada tarian Ramai Geleng ini gerakannya melambangkan sikap keseragaman dalam hal kerjasama. Adat sunat rasul pada suku Jame. Proses pelaksanaan kenduri adat sunat rasul adalah tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang. Untuk pelaksanaan kenduri yang terdahulu dilakukan ialah mempersiapkan bahan pangan seperti beras dan lainnya. Setelah persiapan sudah cukup, barulah terbentuk rapat duduak, niniek, mamak yang diundang sanak famili dan kerabat dekat dari pihak keluarga. Dalam rapat tersebut, niniek, mamak yang memberikan keputusan untuk diadakan pakat rame. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nira Diana. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ella Agustin. Kepada Ella, saya persilakan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu ada adat kematian pada suku Jame. Pada suku Jame, apabila ada seseorang yang meninggal dunia, maka akan diadakan takziah atau mengunjungi rumah duka. Setelah dikebumikan, keluarga atau masyarakat setempat akan berdoa berturut-turut selama 7 hari 7 malam. Setelah itu dilakukan pengajian atau ngaji di makam selama 3 malam. Selanjutnya. Selanjutnya ada adat kenduri maulid pada suku Jame. Pada suku Jame, acara kenduri maulid dilaksanakan dengan sangat meriah, di mana setiap rumah akan menyiapkan balai. Balai sendiri adalah sebuah tempat yang berisi pulut dan juga telur. Setelah siap di rumah menyiapkan balai atau balai, lalu dikumpul ke masjid. Setelah itu balai yang dibagi-bagikan, lalu ada juga ceramah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ella. Selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan adat kenduri sawah pada suku Jame. Kenduri sawah disebut dengan kenduri blank, yaitu acara syukuran disertai dengan doa dan makan bersama yang dilaksanakan oleh petani ketika musim tanam dimulai. Tradisi ini dilakukan turun-temurun oleh petani di Aceh untuk mengharapkan berkah sekaligus bermunajat kepada Allah agar sawah mereka bebas dari hama saat musim tanam hingga panen tiba. Selanjutnya ada adat kenduri laut pada suku Jame. Kenduri laut pada suku Jame biasanya bertujuan untuk tolak bala. Kenduri ini hampir setiap tahun dilaksanakan oleh para nelayan di masing-masing daerah dengan waktu yang berbeda-beda. Kenduri laut merupakan bentuk rasa syukur para nelayan kepada Allah yang telah memberikan rezeki. Dalam kenduri ini setidaknya harus ada 1 ekor kerbau yang dipotong.
Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh audiens sekalian.